uh, hitungan yang bukan hitungan sebenarnya, tools yang dalam plotting kemarin, kelompatan sebenarnya. Sebentar ya. Sorry sebelumnya, aku kan juga belum begitu paham. Biasanya kalau soal absensi gimana ya, teman-teman? Teman-teman absen sendiri? Biasanya presensinya disintek, Kak, sama nanti presensi manual ke Lala, gitu. Oke. Berarti kalau yang disintak sudah otomatis gitu ya, Lah ya? Iya, tapi biasanya bisanya tuh setengah jam setelah mulai kelas baru bisa presensi disintek. Oke, udah. Kalau yang presensi sintak pokoknya diisi aja. Kalau yang manual biasanya Pak Irmawan catat sendiri atau gimana, Pak? Lala yang nyatet. Oh ya, Ya. kalau gitu aku minta tolong sekalian ya, Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Sebentar, tak bukakan chat. Sudah bisa terlihat ya layarku ya. Cap. Jadi kemarin kan sudah sempat tak jelaskan soal paper, soal apa namanya membuat skala dari gambarnya ini. Nah, terus juga sudah tak ajarkan soal blok, bahwa kopmu ini itu sebaiknya kamu masukkan dalam satu blok supaya ketika kamu copy dan ada melakukan editing pada satu kop, di informasi-informasi yang tidak berubah, dia akan terus sama. Jadi ketika diubah di satu titik, yang lain ikut berubah. Contohnya, tak ulangi lagi sedikit, kayak misalnya ini tulisan tim leader di sini.
Kita pencet edit block, oke. Lalu misal tulisan tim leader ini kita hapus. Lalu kita save. Lalu kita close block editor. Saja nggak apa-apa. Ini ketika kita delete tadi tulisan tim leader, semua blok yang sama, tulisan tim leadernya juga hilang. Tekniknya pengaturannya adalah block block gitu. Nanti ketika sudah kalian blok, kalian kasih nama, semua yang kalian copy bisa langsung, nah otomatis. Nah, masalahnya adalah ketika kalian punya cop yang istilahnya ini adalah di skala 1:50, bagaimana caranya membuat dia skala 1:100. Sebenarnya kalau teman-teman mau scale saja kan sebenarnya bisa langsung 2 kalinya, atau 3 kalinya, atau 4 kalinya, itu sebenarnya bisa. Cuma kalau menurutku ada cara yang lebih simple, yaitu dengan perintah AL atau align. Jadi perintahnya misalnya ini, copy yang satu ini, aku copy dulu. Ups. Tak taruh di sini. Nah, copy ini kan 1:50, yang ini 1:100. Nah, untuk mengubah yang ini menjadi yang 1:100 adalah perintahnya yang mudah adalah L atau align. Kita pilih objeknya, pilih 2 titik yang akan di align itu kan disamakan, ditempelkan begitu. Yang ini ditempelkan ke sini, lalu yang ini kita tempelkan ke sini. Karena kita berharap ukuran ini akan menjadi ukuran yang sini akan menjadi sebesar ini. Lalu kita place enter. Kalau sudah enter, apakah kita mau scale up atau scale down ukuran yang ini ke ukuran yang sebagai tujuan. Karena kita mau membesarkan, tidak cuma nempelkan, ya kita pencet yes. Nah, otomatis dia akan scaling up dengan semua tulisannya masih dalam kondisi yang benar. Ukurannya membesar atau mengecil. Nah, tetapi perlu diingat ya teman-teman, kalau mau melakukan ini, pastikan kopnya itu sudah dalam satu blok. Karena kalau kopnya tidak dalam satu blok, atau hanya grup gitu misalnya, kemungkinan tulisan-tulisan ini tidak ikut membesar. Hanya menggunakan ukuran aslinya. Gitu. Itu tambahan yang mungkin rada kelewat kemarin di pertemuan sebelumnya. Lalu hari ini inti besarnya aku mau jelasin ke teman-teman soal pembebanan atap. Atap yang perlu pertama kali teman-teman ketahui soal pembebanan atap, kita harus baca dulu gambarnya. Kita harus pahami dulu bahwa gambar kita itu seperti apa, gambarnya itu bentuk atap, bentuk penutup atap, sudut kemiringan, kita harus pelajari dulu gambarnya. Jadi saranku pertama kali ketika teman-teman mau buat, kalau sudah punya gambar dari konsultan atau yang teman-teman dapat, pelajari dulu. Pelajari baik-baik. Atap itu bisa punya banyak jenis begitu. Bisa dia miring satu sisi, bisa juga dia bentuknya pelanar, bisa dia bentuknya limasan, bisa bentuk yang apa namanya itu, yang apa ya,
yang hanya benar-benar kayak kerucut begitu, itu macam-macam teman-teman pelajari dulu. Nah, dalam gambarku yang satu ini, dia hanya miring satu sisi. Atapnya adalah atap miring satu sisi. Lalu kemiringan, kalau kita bicara nanti soal kemiringan, itu nanti hubungannya seringnya adalah kemiringan penutup atap. Nih, yang paling luar begitu. Berapa sih derajat kemiringan dari penutup atap itu? Karena ini menentukan sudut-sudut datangnya angin, sudut-sudut yang bekerja terhadap beban itu kan, kalau teman-teman tahu kan datang itu kan kalau beban-beban yang berupa gravitasi seperti beban mati, beban life load, roof life itu kan biasanya ada. Itu memang konsepnya adalah beban yang gravitasi. Hujan juga termasuk gravitasi. Namun beban-beban yang datangnya seperti beban angin itu dia datangnya tegak lurus bidang kontak. Jadi bidang kontaknya kalau miring, ya berarti gayanya tegak lurus bidang tersebut. Sehingga dalam perhitungan kita harus melakukan resultante sudut untuk mendapatkan gaya yang lebih mudah dihitung. Karena kan seperti yang kita tahu, kita ini kan belajar di engineering begitu ya teman-teman. Engineering kan intinya rekayasa. Mana yang lebih memudahkan untuk dihitung, mana yang menjadi istilahnya satu alat bantu untuk kita menghitung, untuk mempermudah sebuah perhitungan. Jadi, bentar ya, tak tunjukkan. Semester. Oke, jadi sedikit terang saja. Share screen-nya. Oke, nih. Jadi untuk yang tadi kita bicarakan dalam atap, kan kita ini punya deadline untuk UTS itu kan adalah menyelesaikan perhitungan atap ya teman-teman. Nah, dalam perhitungan atap itu kalau atapnya jenis ini kan atapnya cuma satu sisi gitu. Berarti kan
kita hanya perlu menghitung satu jenis rangka kuda-kuda ini, yang dimana di dalamnya perhitungannya termasuk nomor satu, yang paling umum dari atas dulu, bahwa apakah gording yang kita pakai itu sudah kuat. Yang mana kelengkapan dari gording itu jelas bautnya, jelas siku L yang akan dipasang ke kuda-kuda. Sambungan siku L ini biasanya bentuknya las, begitu boleh. Baut juga, kalau baut itu sedikit rada apa ya istilahnya, penuh begitu kalau di sini. Tapi kalau mau dibaut juga harus memperhatikan ukuran bautnya. Tuh. Lalu yang berikutnya soal kuda-kudanya sendiri. Apakah satu sistem trust ini kuat menumpu beban yang diberikan dari penutup atap, angin, hujan, kombinasi-kombinasi yang umum ada di SNI. Aku ingetin lagi ya buat teman-teman semua, kalau dalam perhitungan ini kita kan punya Standar Nasional Indonesia SNI pembebanan 2013. Itu teman-teman buka lagi, teman-teman pelajari lagi. Di dalam SNI ini ada aturan-aturan kombinasi pembebanan. Nanti contohnya bagaimana bisa tak tunjukkan. Cuma ini yang pertama, teman-teman kalau mau bikin notes begitu ya, apa-apa saja sih yang harus dihitung untuk menyelesaikan atap dalam tugas besar ini. Yang pertama, gordingnya. Kemampuan gording ini, apakah gording yang teman-teman pasang sudah cukup menopang. Lalu, baut dari sambungan gording ke kuda-kuda. Lalu kalau misalnya contohnya di gambar ini menggunakan satu profil tambahan, apakah profil ini juga sudah cukup disambung ke kuda-kuda? Itu soal gording ada dua, gordingnya dan sambungannya. Lalu secara keseluruhan truss, sistem trussnya. Lalu sambungan antar truss. Seperti ini kan trussnya, sambungan antar truss. Lalu yang berikutnya soal perletakan dari kuda-kuda itu sendiri. Perletakan ini kan biasanya berupa base plate yang diangkur masuk ke dalam kolom atau balok begitu. Base plate ini harus dihitung beberapa kriteria, yaitu tebal base plate-nya, jumlah bautnya, lalu kalau soal berapa besar masuknya besi ke dalam satu sistem beton, itu juga bisa dihitung. Dalam konsep kali ini, aku akan ajarkan bagaimana nantinya aku akan ajarkan bagaimana teman-teman memodelkan menggunakan SAP 2000 agar teman-teman dapat keluar gaya-gaya dasar, gaya-gaya dalamnya seperti aksial, momen, geser, atau gaya-gaya tarik, tekan begitu, yang nantinya akan teman-teman hitung dengan hitungan dari misalnya kalau baja ya struktur baja. Kan teman-teman di sini kalau teman-teman sudah ada di kelas ini kan sudah melalui kelas baja 2, beton 2 ya semuanya ya. Ada yang masih belum melalui kelas beton dan baja masuk di kelas ini? Nggak ada kok. Nggak ada ya. Seharusnya soal perhitungan itu tidak perlu diberikan lagi dalam kelas ini. Jadi kelas ini hanya membantu kalian melakukan permodelan secara 2 dimensi, 3 dimensi begitu. Aku akan cuma ngingetin bahwa apa-apa aja sih yang perlu dihitung begitu ya.
supaya jelas, supaya juga waktunya enggak lama begitu. Oke. Ada yang mau tanya dulu sampai di sini sebelum panjang, soalnya nek sudah ngomong panjang, lupa ngasih waktu mau bertanya. Ada yang mau ditanyain? Ya, gimana, Mike? Mhm. Mhm. Oke, kalau soal coding, sambungan ke kuda-kuda itu nggak harus las, nomor satu ya, nomor satu itu nggak harus las. Cuma harus mbok hitung, gitu. Dalam artian tidak harus las, tetapi harus kamu hitung. Kenapa aku bilang begini, karena penyambungan ini kan bisa ada berbagai macam begitu. Mana yang secara engineering, secara kita struktur, nomor satu bisa dilakukan dulu dan mudah dilakukan. Kuncinya dua, tiga. Setelah dihitung kuat, bisa dilakukan dan mudah dilakukan. Jadi kalau misalnya seperti ini, dibaut lagi ke bawah sini, bisa enggak sebenarnya? Kalau dibilang bisa dihitung enggak? Mungkin bisa dihitung. Tahanan bautnya begitu, gesernya begitu bisa dihitung. Cuma dalam pengerjaan mungkin enggak, kan begitu. Ini sudah dibaut ke sana, dikasih baut yang ukurannya ya mungkin mirip-mirip ini ke sini begitu, dengan lokasi ini penuh dengan baut begitu. Karena pengerjaan mudah itu juga harus menjadi apa ya istilahnya ya, top of mind begitu. Ya bukan top of mind tapi nomor dua apa nomor tiga begitu dalam pemikiran kita sebagai engineer. Karena kalau kamu bisa buat desain yang kuat tapi tidak bisa dikerjakan, kan ya percuma. Jadi perlu diketahui juga hal-hal seperti ini tuh jatuhnya lebih ke rekayasa daripada hitungan eksak. Untuk coding menurutku begitu. Lalu untuk panjang pengangkuran. Panjang pengangkuran ini secara general, secara umum begitu, kalian bisa lihat dari standar-standar SNI soal penyaluran dan pengangkuran begitu di SNI-nya gempa. Tapi kembali lagi, kalau ditanya bisa dihitung nggak sih? Bisa. Dan menurutku itu ada hitungannya. Kalau kalian mau cari di Agustiawan yang soal base plate, memang di situ base plate-nya bicara soal base plate kolom ya. Tapi kan kita bisa dekati dengan konsep ini kan base plate untuk kuda-kuda. Nah, di kuda-kuda itu kan tidak ada momen seharusnya di sisi ininya. Nah, kalian tinggal cari yang aturan-aturan untuk base plate yang seharusnya tidak menerima momen. Itu ada di buku yang kita sering pakai di kuliah kerja. Masih pakai buku yang Agustiawan itu kan di kuliah kerja seharusnya ada. Baca lagi bukunya, di situ harusnya ada mengajarkan gimana menentukan base plate. Nah, memang di buku itu ukuran pengangkuran itu diasumsi, tetapi kan diasumsi itu jatuhnya gini, kalau di sipil itu ada dua teknik pendekatan menghitung sebuah struktur. Kamu asumsi, terus dicek tahan kuat atau enggak, atau kamu cari harus tahanannya berapa. Memang kalau yang asumsi itu istilahnya melakukan beberapa iterasi. Tetapi menurutku dalam kasus-kasus tertentu ya, iterasi itu yang paling mendekati tepat. Kenapa? Karena ketika kamu istilahnya kayak beton begitu.
kan kamu bisa sebenarnya langsung meminta dari gaya itu harusnya keluar tulangan berapa. Tetapi bisa jadi tulangan yang keluar itu nanti melewati ribar percentage atau under reinforce begitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh bisa didekati dengan nanti caranya adalah iterasi. Kalian coba aja. Oh, nek tak pasang sekian itu masuk enggak? Oh, nek tak pasang sekian masuk enggak? Dan nomor satu menurutku karena kita punya standar-standar nasional ya. Coba dulu dengan standar nasionalnya. Masukkan dulu angka-angka yang based on SNI. Kalau itu sudah masuk, ya udah pakai yang itu. Karena toh kalian menghitung kalau dapat dari di bawah standar SNI pun harus kalian naikkan ke SNI kok. Karena mau nggak mau kita tuh engineer tuh sudah dibatasi, sudah ada guideline standar-standar seperti STNI, STM, ACI. Nah, kalau di Indonesia ya memang yang paling berlaku adalah SNI. Tapi ya kembali, kalau teman-teman tahu beberapa project yang pernah tak ikuti bersama Pak Hermawan tuh ada project-project yang hubungannya soal cagar budaya. Kita itu sebenarnya punya aturan untuk cagar budaya dilestarikan, cagar budaya dilindungi. Tetapi kita tidak punya aturan yang ngomong gimana kok cara ngelindungi cagar budaya. Apa sih yang perlu dihitung dari cagar budaya? Gimana sih cara menentukan kekuatan sebuah bangunan yang sudah berusia lebih dari 50 tahun, 100 tahun, assessment-nya seperti apa? Karena kemungkinan juga bahan-bahan yang kita gunakan sekarang ini, atau bahan-bahan yang digunakan pada saat bangunan itu didirikan, juga bukan bangunan yang umum sekarang. Dan bahannya juga mungkin sudah tidak diproduksi, sudah ditinggalkan, sudah ada inovasi lebih baru, lebih baik. Nah, untuk memberikan satu untuk mengembalikan secara otentik, itu tuh kan tidak gampang. Kalau tidak ada aturan yang jelas ya, kita jadinya harus mengacu ke aturan-aturan luar yang istilahnya bisa didekati menjadi sebagai bukan aturan pokok, tapi minimal kita sudah berusaha begitu. Kita sudah menghitung semaksimal mungkin. Nah, itu Mac untuk yang base plate. Ada yang mau tanyakan lagi? Yang lain coba. Udah. Setauku waktu aku buat tugas besar ada. Tidak secara spesifik tapi bisa ada beberapa studi-studi kasus di buku itu yang mirip nih konsepnya begitu. Karena kan tidak ada spesifik untuk ngomong budak-budak atap, tapi kan konsep base plate tanpa momen itu kan konsepnya budak-budak atap. Di situ ada kolom begitu, base plate kolom begitu lah. Base plate itu kan sama konsep kerjanya sama base plate ini, cuma pakai momen atau enggak pakai momen begitu. Bisa ditangkap ya, Mac? Oke. Berikutnya aku mau jelasin soal nih. Top of mind dulu, kita harus tuliskan bahwa yang ini penting, yang pertama kali ngomongkan mutu dari bajanya, mau pakai mutu berapa. Aku juga nggak paham
kalau asisten kalian menggunakan mutu baja berapa tuh, soalnya kelihatannya kalau lihat dari soal yang diberikan Pak Hermawan juga tidak ada material yang spesifik ditulis begitu. Tanyakan kepada asisten harus pakai berapa, itu atau kalau asistennya bilang terserah, yang penting menurut kalian begitu ya, silakan. Nah, ketika dapat jawaban terserah, kalian harus cek SNI-nya ada enggak. SNI-nya mengatakan baja itu kuatnya berapa. Kekuatan baja umum itu kuatnya berapa. Dan juga soal ngobrolkan soal itu, top of mind-nya juga harus begini. Ketika kalian sebagai engineer, ini kan kita memang tugas besar ya, tetapi kan harus juga berpikir praktis soal tugas ini, posisikan diri kalian seperti benar-benar mendesain begitu. Bahwa ketika kamu mendesain, yang tadi tak sebutkan, kuat enggak, mungkin dikerjakan enggak, mudah dikerjakan atau enggak. Nah, aspek yang kedua, mungkin enggak dikerjakan, itu juga soal mungkin enggak sih barang, misalnya kekuatan baja tadi itu di lapangan ada, begitu. Misalnya ketika kamu order ke toko, misalnya kamu minta biji 50 begitu, ada enggak di lapangan? Mungkin enggak baja mutu tinggi begitu tuh ada tersedia begitu. Ya mungkin ada, cuma enggak umum begitu, harus pesen. Nah, sebaiknya saranku ya kalian pasang standar mutu itu di yang umum di pasaran ada. Nah, gimana ngeceknya? Ya browsing aja. Segampang maksudnya kalian cari, cek. Sepertinya kan online marketplace begitu kan juga sekarang sudah banyak. Mereka menjual produk mereka diiklankan secara online begitu. Itu juga hubungannya soal ukuran dari profil. Misalnya seperti gambar ini, ya. Profilnya macam-macam nih, 50-55, 40-44, 60-66. Di lapangan belum tentu ada yang sebanyak ini begitu. Mungkin cuma tersedia berapa? 50-55 atau 60-66. Akhirnya kalian harus berkompromi sebenarnya. Memang sih secara kekuatan itu yang paling ekonomis tuh ini, Mas. Pakai 50-55 di sebelah sini, pakai 40-44 di sini, 60-66 di sini. Cuma nyarinya tuh sulit, nyarinya nggak bisa. Nah, itu juga harus jadi pemikiran kalian. Jadi kalau ini sih kalau yang asistennya aku ya, ya berarti harusnya berbahagialah kalian, asistennya enggak aku gitu. Nek asistennya aku tuh aku minta mereka minimal kalau pakai satu apa namanya profil begitu ya, minimal cari satu link e-commerce begitulah sebagai bukti bahwa ini loh Mas, ada kok Pak, profil yang tak pakai itu di pasaran tuh ada gitu. Nah, tapi kembali juga kalau kalian mau menjalankan tugas ini dengan benar-benar supaya benar-benar kayak latihan begitu di mendesain supaya habis ini ya kalian bisa mendesain, berani mendesain itu, cari mulai tetap dicocokin ada enggak barangnya di pasar. Nah, ini itu yang pertama. Yang kedua, kita ngobrolkan soal dimensi yang seperti ini. Di kuda-kuda, bentang kuda-kuda, jarak kuda-kuda gitu. Nah, itu kan kalian akan dapatkan dari kalian baca denah. Oh, ini loh denahnya. Kuda-kudanya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Dengan
jenis kuda-kuda yang sama, KK1, 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 KK1. Ada kemungkinan jenis kuda-kudanya itu bisa beda. Kalau misalnya, bentar ya, tunjukkan. Bentar. Nah, semisal jenis atap yang seperti ini, dia ada limasan, tetapi tidak full ada sambungannya begini. Ini tidak mungkin kuda-kudanya sesederhana tadi. Coba kita mana lihat denah kuda-kudanya. Nih, denah kuda-kudanya bisa ada macam-macam. Nih, K2, K1, K1-nya sepanjang ini, K2-nya sepanjang ini. Ini ada setengah kuda-kuda. Tuh, ini K3. Nah, kalau kita lihat, kuda-kudanya punya jenis buhul yang berbeda. Yang ini seperti ini. Yang ini seperti ini. Mungkin secara penampakan dasar kelihatan sama, tapi ini bentangnya 5, 6, 50. Yang ini kok ada tulisannya? Ini. Yang ini bentangnya 6, 6, 50. Kan berarti bentangnya berbeda. Nah, ini kembali lagi juga buat teman-teman bahwa beda bentang itu ya harus kalian modelkan lagi. Itu tergantung gambar kalian. Kalau gambar kalian atapnya yang seperti ini, ya kan? Ada kuda-kudanya ada 1, 2, 3 begitu. Terus pakai ada setengah kuda-kuda 1, setengah kuda-kuda 1. Ya, itu semua harus kalian modelkan. Dimodelkan per kuda-kuda boleh begitu. Lalu dites, dirun bahwa apakah kuda-kudanya sudah masuk, apakah bajanya masuk, apakah bautnya, berapa jumlah bautnya, berapa gaya tumpuan reaksi yang nanti akan disalurkan ke kolom, ke dinding, ke kolom atau ke balok begitu. Itu yang perlu Mbok cek begitu. Kayak begini ya. Nah, tadi kita ngobrolkan soal desain ya. Desain bisa dibilang juga bisa dibilang begini nih. Tak tunjukkan kalau ini sebagai pengetahuan juga aja sih sebenarnya, nggak perlu ya perlu, tapi kan kalian harus buat pengetahuan aja dulu, nggak apa ya. Kasih apa ya, poni. Nih, ini adalah gambar yang kemarin tak hitung dari yang diserahkan arsitek ke aku untuk dihitung strukturnya. Atapnya tuh dia gambarnya cuma kosongan begini. Dia itu cuma kasih atap kosongan kelontongan begini. Dia tidak state itu atap apa. Kemiringan bisa dihitung sih dari sini gitu. Kemiringan atap bisa diketahui, tapi kita tidak tahu bahwa atapnya itu apa. Lah, karena kita engineer-nya, kita sipilnya, ya kita yang menentukan. Kita mau pakai atap jenis apa,
bentuknya gimana, trusnya gimana. Nah, tapi biasanya arsitek itu yang benar ya, arsitek yang benar itu mereka harusnya sudah tahu mereka mau pakai kemiringan atap seberapa. Nah, kemiringan atap ini ditentukan dari jenis penutup atapnya. Genting kah? Atau dia mau pakai jenis penutup atap dari galvalum begitu. Itu menjadi berbeda nanti pasti. Misalnya coba ini ya, kita lihat. Atap yang satu ini pakai kemiringan sebesar 26 derajat. Kalian nanti ketika menghitung, itu coba kalian cek. Aturannya berapa? Buat genting, buat yang kayak gini apa ya dia pakainya? Atap galvalum begitu. Yang lembaran-lembaran besar biasanya dia bisa sudutnya lebih kecil. Ini sudutnya 12, yang tadi sudutnya 26. Nah, dalam kondisi seperti ini, kalian harus juga mikirkan, hubungannya apa sih kemiringan atap dengan penutup atap? Hubungannya adalah ketika kemiringannya kecil, begitu, atap-atap yang konsepnya genting, kecil-kecil begitu, dipasang, ditata, itu ketika ada angin kencang, bisa airnya tuh back begitu. Jadi kan seharusnya atap miring begitu, airnya mengalir gini. Ketika ketera angin begitu, itu bisa ada kemungkinan air itu tuh tidak bisa mengalir dengan baik, sehingga masuk ke sela-sela dari atap tadi. Karena kan kalau atap yang genting begitu kan sebenarnya mereka punya rongga-rongga yang cukup lebar. Berbeda dengan atap-atap yang seperti kayak galvalum, asbes, begitu kan mereka bisa lebih flush ketika ketemu antar sambungan. Jadi keunggulannya yang seperti ini itu atap-atap galvalum, atap-atap seng, atap-atap yang bentuknya lebar-lebar, panjang-panjang begitu, dia bisa memiliki kemiringan atap yang lebih rendah. Nah, kembali secara bobot juga berbeda. Kalian harus cek bobotnya berapa sih atap tadi per meter perseginya. Biasanya kita bicara. Memang soal pembebanan di SNI tahun 2013 itu ada. Tetapi kebanyakan beban yang ada di SNI 2013 itu adalah berupa beban hidup. Beban hidup sebuah bangunan. Nah, kembali, kita kan kalau menghitung tuh tidak cuma hitung beban hidup ya, ada beban matinya, ada beban anginnya, ada beban hidup begitu. Nah, peraturan Indonesia itu yang men-state soal beban mati berapa besarnya memang masih peraturan lama yang ada. Peraturan pembebanan gedung begitu tahun 70-an begitu. Boleh dipakai enggak? Boleh. Tetapi kembali lagi, relevan enggak? Harus dicek. Kalian mau pakai apa sih gentingnya? Kalian mau pakai apa sih penutup atapnya? Kalian kan sebenarnya bisa searching aja. Dari manufakturnya pasti akan menyediakan spesifikasi mereka itu seperti apa sih, bebannya itu berapa sih, cek, do your research, cari begitu, lihat banyak di internet, banyak di
kalau misalnya mereka punya website resmi begitu, cek, make sure lagi, bener nggak sih kalau aku mau pakai Galvalum ukurannya sekian. Karena kan kayak Galvalum, atap PVC, itu tuh nggak ada. Waktu bumbu badan tahun segitu tuh nggak umum dipakai. Atau mungkin barangnya juga belum, campuran alloy-nya mungkin juga belum dipublikasikan begitu. Jadi kalian harus cek kayak PVC untuk atap itu bebannya per meter persegi berapa. Nah, kalau kalian sudah tahu itu, kalian sudah tahu nih, oh aku mau pakai bentuk model atap sekian seperti ini, ya. Aku sudah tahu mau jaraknya segini. Aku ngomong sudah tahu itu dalam konsep begini ya teman-teman ya. Sudah tahu itu konsep asumsi. Mau tak asumsi menggunakan ukuran sekian. Mau tak asumsi anunya sekian. Kalau soal nanti setelah di-run ternyata tidak kuat, ya berarti harus dirubah asumsinya. Kan begitu. Tetapi kembali, dalam hal ini nomor satu asumsi yang paling baik adalah ketika kalian membuat satu bangunan, sebaiknya sentris, bahwa bangunan itu bentuknya kotak, simetris ukurannya. Kalian meletakkan beban, load pad itu atau jalur beban itu tuh diletakkan dengan baik dan benar. Ada enggak sih orang yang kasih kuda-kuda di tengah sini? Ya toh? Misalnya ini kolomnya cuma praktis, di sini balok balok induk begitu, tak kasih kuda-kuda. Ada enggak sebenarnya yang begitu? Ya ada. Tapi secara prinsip engineering sebaiknya dihindari. Kenapa dihindari? Karena load pad-nya itu tidak direct, akan menghasilkan istilahnya momen-momen tidak perlu di baloknya begitu. Kalau bisa ditaruh di kuda-kudanya langsung, ini kan bentangnya 6 meter begitu. Kalau bisa kuda-kudanya kuat, ya sudah taruh aja di center-center kolomnya, ketemu di as-as kolomnya begitu. Tapi ya kembali, kalau dalam konsep-konsep kalian redesign begitu, kan barangnya sudah ada di lapangan. Itu harus dimodelkan dengan lebih hati-hati. Tapi kalau dalam konsep ini, ya, dalam konsep membuat baru, kalian yang menentukan sebaiknya tempatkan beban secara pas di as-as kolomnya. Gitu. Lalu yang pertama kali harus kalian tahu, beban itu memang bentuknya yang seperti ini ya. Kan ada gentengnya, ada remnya, ada kasonya, ya toh. Kalian untuk rem, kaso itu sebenarnya bukan tidak perlu dihitung. Mereka sebenarnya harus diperkirakan. Cuma kita kan bicara soal prinsip engineering yang istilahnya mudah begitu. Karena kalau kalian pakai atap, itu ranknya tuh otomatis pakai genteng, itu ranknya otomatis harus jaraknya segitu. Untuk kaso juga dalam rank tertentu ada ukuran kaso yang tertentu yang sudah paten lah di umum di lapangan. Makanya dua elemen ini, kaso dan rank, dalam tugas besar biasanya tidak perlu diperhitungkan secara mendetail. Yang perlu kalian hitungkan secara mendetail adalah gording, karena gording ini konsepnya adalah konsep sudah
masuk konsep struktur. Dia bukan lagi konsep arsitektur yang punya syarat tertentu terikat dengan penutup atapnya. Karena kan ini gordingnya, kalau gordingnya kuat begitu ya toh, mau mbok kasih di atas, di bawah, di tengah satu gitu, sebenarnya juga tidak masalah. Atau kalau kamu mau gordingnya kecil begitu ya toh, mbok kasih rapet begitu tuh, sebenarnya tidak salah, tetapi jadi tidak tepat. Beda ya. Salah, tidak salah, tidak salah. Tapi tepat, tidak tepat itu ukurannya bisa jadi tidak tepat. Coba kalian cek, browsing lagi, apakah ukuran-ukuran jarak antar gording yang ideal begitu. Nah, oke. Ngobrolkan soal gording kembali. Kalau caraku mengkonsep perhitungan, gording itu akan tak asumsi. Yang mana ketika tak asumsi berarti nanti harus dihitung. Ini profil kuda-kuda WF ini kurang tepat ya, sorry. Ini harusnya nanti kita akan kuda-kuda yang umum itu sebenarnya menggunakan profil siku, yang mana profil sikunya double siku begitu. Profilnya berupa double siku seperti yang ada di gambar ini untuk dihitung. Nah, untuk melakukan permodelan, kalian harus menghitung beban yang masuk ke dalam permodelannya nanti. Nah, dalam hal ini, kalian tidak perlu menghitung beban sendiri dari rangka atapnya. Kalau aku bilang begini karena seingatku dulu waktu mekanika bahan di kelasnya Pak Yo itu sudah sempat kita dikasih materi untuk buat tugas besar soal kuda-kuda atap begitu. Nah, di sana seingatku begitu Pak Yo itu meminta kita membuat beban mati dari profil itu sebagai load input. Ya, kalian menginput bebannya. Nah, kalau kita menggunakan SAP 2000 sebenarnya itu tidak perlu. Barang-barang yang bisa mbok modelkan itu sebenarnya tidak usah mbok hitung load-nya. Karena ada self weight dari materialnya. Yang perlu kalian hitung adalah barang-barang yang tidak mbok modelkan. Seperti penutup atap, ya toh, beban kaso, reng, lalu gording jika tidak mau modelkan. Itu perlu hitung. Jadi seperti ini, beban matinya adalah ada beban gording, ada beban penutup atap. Nah, beban penutup atap yang ada di sini yang tak masuk itu sudah termasuk reng, dan kaso. Kenapa? Kalau kalian lihat di peraturan pembebanan kembali, di peraturan pembebanan itu reng dan kasonya itu sudah masuk. Atau semisal kalau yang ini itu kan konsepnya aku menggunakan atap ini adalah waktu itu atapnya galvalum atau PVC begitu. Nah, dalam konsep atap galvalum atau atap PVC, biasanya memang tidak menggunakan kaso dan reng, langsung dipasang di atas gording. Nah, sehingga approach-nya itu akan berbeda ya. Setiap penutup atap itu juga menentukan beban yang masuk. Bukan cuma menentukan sudutnya yang tadi pertama tak sebut, tetapi juga menentukan berapa sih beban yang masuk. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman baja, ini kan kita ngobrolnya konsep baja ya. Di
bukunya Agus Setiawan itu salah satu materinya ada ngitung soal kuda-kuda baja. Bukan kuda-kuda baja, ada ngitung kemampuan gording baja. Nah, sebenarnya konsep pembebanannya sama. Beban itu memang datangnya secara beban merata. Nih, kita lihat ya. Bebannya itu memang merata di gording. Nah, gording ini menerima, sebagaimana kita tahu, setengah bentang antar gording. Juga dari antar kuda-kuda ke kuda-kuda. Jadi kalau kita mau bayangkan di sini gitu ya, gording yang misalnya ini, gording KK2, dia di tengah konsepnya. Dia akan menerima setengah beban dari sini, masuk ke sini, setengah beban dari sini, masuk ke sini, gordingnya ini kan yang pink ini, juga setengah dari sini, masuk ke sini, sini, masuk ke sini. Jadi kalau tak gambarkan, misal nih ya, ini konsep luasannya memang pinggir-pinggir, tapi nanti kalian harus ngitungnya as ya. Ini tak buat as aja deh. Oke, kita bisa lihat ya. Ini bilang dulu. Yang merah itu kan area sini. Yang biru itu kan area sini. Nah, kalau kita mau lihat mana sih yang masuk ke dalam areanya diterima gording ini, yaitu berarti ya segini. Segini. Nah, setengah yang di sini, setengah yang di sini, itu masuknya ke sini. Tetapi tidak full gini. Dia juga setengah begini, setengah begini. Karena area yang sini masuk sini, area yang ini masuk ke gording di atasnya. Nah, dalam konsep itu, makanya keluar panjang ini. Kalian panjangnya itu, kalian ukur. Panjangnya ini kan jarak antar kuda-kudanya. Sorry. Berarti panjangnya dari gording ke gording itu berapa? Taruhlah di sini. Lalu kita bicara jarak kuda-kudanya. Nah, kenapa beban gording ini tanpa panjang? Karena kan panjang ini ngomongnya adalah jarak antar kuda-kuda. Tapi berat gording ini kan hanya tinggal dikalikan berapa sih gordingnya, panjangnya, begitu panjang pengaruhnya. Nah kan setengah kuda-kuda ke sini, setengah jarak kuda-kuda ke sana. Jadinya 1 kali jarak kuda-kuda. Lalu untuk beban pekerja dan peralatan. Sebenarnya ini di SN itu sendiri itu ada 2 konsep juga. Bahwa beban ini harus 100
kilogram per luas area atap, atau ada juga yang bilang 100 kilogram per titik buhul gording. Jadi buhul gordingnya ada di kuda-kuda itu 100 kilo atau 100 kilo per luasan penutup atap. Nah, kalau dalam konsep ini yang paling mudah ya 100 kilo per gording aja lah, dah gitu. Karena kan konsepnya ketika ada orang yang memperbaiki, membawa peralatan, naik ke atas kuda-kuda, itu kan mereka seharusnya diizinkan menginjak di titik-titik gording, sehingga bebannya menjadi poin. Nah, selanjutnya lanjutkan ngobrolkan soal ini. Balik ke sini kan ya. Ini kan tadi kita ngobrolkan penutup atapnya itu area luasan berapa sih yang berpengaruh ke gording ini begitu. Mana sih daerah load yang berpengaruh masuk ke dalam gording. Nah, besaran tadi itu seperti yang mana tadi tak sebutkan, dia gayanya apa? Gravitasi kan? Berarti dia cuma punya satu load, arah Z. Nah, ini setelah dihitung menjadi beban poin, kita bisa hitung sini, ada beban yang diinput dalam sahab. Nah, kembali, ada kemungkinan bebannya ada beban plafon loh. Beban plafon tuh gimana? Gimana yang maksud adalah beban ketika misalnya ya, coba kita lihat contoh yang ini. Nih, ada plafon. Nih, plafon kan? Nah, plafon itu biasanya juga perkuatannya tuh tidak cuma biasanya kan memang ada rangka plafon yang ditembakkan ke dinding begitu, tapi kadang dalam kondisi-kondisi tertentu plafon itu kan bisa cukup berat ya. Mereka itu digantungkan naik ke kuda-kuda. Nah, seharusnya kalau aku sih dulu dapatnya di metode pelaksanaan ya. Metode pelaksanaan itu hal-hal seperti ini tuh sebenarnya secara quote unquote ya diatur, tidak diatur begitu. Bahwa mana sih yang boleh diganduli plafon begitu. Kalau secara sederhananya, menurutku yang boleh diganduli plafon itu adalah batang-batang yang mengalami gaya tekan. Kalau dalam kuda-kuda seperti ini ya, memang sih kan kalau buat gantungan ke sini ke batang tarik ini kan lebih cepat. Tetapi sebenarnya saranku tetap harus ke batang tekan karena konsep penambahan bebannya itu kan juga tekan sebenarnya, menghasilkan tekan. Ya, sebaiknya ditaruh di batang tekan saja. Itu jadi ketika nanti ada beban plafon, itu sebaiknya kalian pasang ke area gording-gordingnya tadi, di titik-titik pertemuan gording supaya memudahkan hitungan kalian. Jadi misalnya yang di sini tadi, ya plafon yang ada di bawah area ini, luasan segini yang masuk ke gording ini. Sehingga kalian nanti cek di pembebanan harusnya ada berapa sih berat per meter persegi plafon beserta rangka penggantungnya. Itu kalau mau dimasukkan ke sini. Besarnya berapa? Kalau menurutku, kalau secara hitungan masih masuk,
masukkan aja semua enggak apa, supaya apa? Plafonmu itu tergantung dengan baik. Oke, tak lanjut ya. Lanjut ke beban angin. Beban angin itu kalian harus periksa di SNI. Bentuknya beda, sudutnya beda, bisa jadi beda. Kalau yang konsep ini, ya konsep segitiga biasa. Dalam konsep segitiga biasa, ketika ada angin bergerak dari satu sisi, sisi yang terkena angin berada pada pihak angin itu menjadi sisi tekan. Lalu pada sisi dibaliknya, pihak yang tidak terkena angin itu akan menjadi sisi yang gayanya hisap. Jadi gayanya atap itu ngangkat, bukan ketambahan beban. Tapi dalam perhitungannya, kalau sudutnya itu terlalu rendah, seperti yang ini kan sudutnya di 16 derajat. Oke, itu bisa jadi pihak anginnya itu ikut minus. Yang artinya pihak anginnya juga hisap. Nah, dalam konsep-konsep seperti ini, yang perlu Mbok masukkan, hitung dulu aja. Keluar minus, ya enggak apa, keluarin dulu. Bahwa, oh ya memang kok hitungannya begitu. Oh iya kok memang keluarnya seperti itu, begitu. Nah, nanti dalam permodelannya berikutnya kita yang lihat apakah masuk, apakah mungkin begitu. Dalam hal ini ketika Mbok kerjakan, hitung aja dulu. Konsepnya sama. Panjang ini adalah jarak antar gording, jarak kuda-kuda ya bentang, bukan bentang. Lokasi kuda-kuda ke kuda-kuda lainnya, jaraknya berapa, hitung dulu, konsepnya sama. Nah, untuk berat yang 40 ini adalah berat istilahnya asumsi. Kenapa bila dibilang bukan asumsi? Karena kita sendiri juga nggak bisa tahu. Angin yang bertiup itu kemungkinan beratnya sekian, Bisa sih dihitung, cuma kan nggak selalu angin itu punya beban yang sama. Nah, yang ada di peraturan pembebanan ini adalah aturan beban minimum yang Mbok kasih. Mau Mbok kasih 100 kilo ya terserah. Tapi minimalnya kalau area pantai 25, area jauh dari pantai itu area jauh dari pantai 25, area dekat pantai 40. Dekat dan jauhnya cek di SNI. Ada. Aku enggak menyebutkan angkanya karena supaya kalian cek, kalian periksa, kalian buka. Nah, dalam kasus ini kalian yang tentukan lokasi bangunannya itu ada di mana. Saranku supaya benar-benar kelihatan real, ya pakai saja beban aslinya. Maksudnya lokasi aslinya. Bangunan yang Mbok cari ini kan datanya kamu dapat data asli kan? Bangunannya ada toh, dibuat toh. Nah, tinggal kamu telusuri aja. Oh, lokasinya tuh sekian kilometer dari pantai lah. Berarti gunakan beban 25 atau 40 sesuai aturannya. Oke, lanjutnya adalah beban air hujan. Beban air hujan ini sifatnya kalau dari aku mengatakan konsepnya sama seperti beban yang beban hidup, beban mati, karena dia bentuknya
beban merata begitu. Nah, konsepnya gimana ngitungnya? Sama persis. Jarak antar gording, jarak antar kuda-kuda, mengobrolkan beratnya, lalu dihitung. Sebenarnya kalau kita tanya lagi, ada nggak sih beban lain selain 4 beban yang barusan tak sebutkan? Ada beban salju. Cuma untuk kita di Indonesia ya nggak perlu lah ya hitung beban salju, karena kan memang areanya Indonesia tidak bersalju. Tetapi kalau nanti teman-teman ya syukur-syukur ya, puji Tuhan bisa mendesain rumah di mana di Alaska ya gitu. Ya, silakan. Beban salju itu perlu diperhitungkan karena sebagaimana yang kita tahu penambahan beban itu harus selalu diantisipasi. Karena kalau kayak angin gini ini kan ya memang tiap hari ada angin, tapi apa benar angin beratnya sekian. Nah kan kita juga nggak bisa tahu tiap harinya begitu loh, maksudnya. Mungkin bisa sekian, mungkin bisa lebih. Nah itu konsepnya tak kembalikan ke teman-teman. Gimana cara ngolahnya? Kalau mau pakai asumsi yang lebih besar dari minimum, itu silahkan. Tetapi kembali, yang minimum harus dipenuhi. Karena kan kita ada guideline-guideline yang kita harus patuhi. Oke, nah untuk beban-beban yang bentuknya seperti beban mati, beban hidup, beban hujan, itu gampang sebenarnya, tidak perlu dipikirkan. Dia arahnya cuma arah Z. Jadi ini arahnya ya arah Z aja, dah. Cuma kalau ngobrolkan soal beban yang angin ini nih, sebenarnya agak tricky begitu, bahwa angin itu kan datangnya dia tegak lurus bidang kontak. Semisal ini ya, ambil tahap ini. Angin itu dia datangnya itu tidak lurus begini. Dia angin itu tidak datangnya lurus begitu. Kok yorak lurus? Angin itu datangnya bukan beban poin yang lurus begini itu tidak. Angin itu datangnya lebih seperti beban seperti ini. Dia tegak lurus. Bidang kontaknya 90 derajat. Yang mana mengharuskan kita membuat satu rekayasa model begitu, bahwa gimana caranya kita harus membuat gaya yang tadinya seperti warna merah tadi itu menjadi dua gaya resultan tegak dan lurus, yang mana nanti jatuhnya lebih mudah dihitung. Kalau kalian tanya sama aku, loh, Pak Daniel, kan sebenarnya di SAP itu kan bisa input bebannya secara sudut gitu. Input bebannya pakai sudut sumbu lokal. Nanti tak buat tegak lurus begini. Bisa apa enggak? Ya sebenarnya bisa. Cuman kembali akan lebih mempermudah dibaca jika besarannya itu kalian resultantekan. Ini
bukannya tidak mau menggunakan apa ya istilahnya, kecanggihan atau kemudahan yang sudah ditawarkan aplikasi CSI, pembantu perhitungan. Tetapi dalam konsep-konsep sederhana ini sebaiknya tetap kalian pahami kenapa, aku ngomong kenapa, karena nantinya beban ini pun sebenarnya akan diperlukan ketika menghitung menghitung tahanan dari gording. Jadi sebaiknya udah hitung aja, percaya nomor aku, nek itu dihitung tuh bukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dihitung. Sudah tak coba, waktu dulu seperti kalian, aku juga sudah nyoba. Wah, harusnya kan bisa dimodelkan miring aja loh. Tapi ternyata nanti di gording aku juga harus ngitung gayanya itu kok. Lah buat apa aku harus modelkan yang repot? Dah modelkannya yang sederhana aja, tegak sama tidur, toh juga angkanya tak hitung kok. Yakin deh, nek untuk soal tugas besar ini sebaiknya resultankan saja. Nah, untuk cara meresultan, ya toh, sebagaimana kalian tahu, nih, sorry, kok bisa? Oke, nih. Untuk meresultankan gaya, kalian sudah tahu toh mesti ada konsep sinus kosinus begitu. Untuk membuat gaya yang merah tadi jadi dua gaya hijau, itu kalian bisa tahu sudutnya ini berapa, kan? Nah, sudutnya ini berapa, itu kalian hitung, lalu sebenarnya sudut yang ini ya, sorry. Ini, sudut yang atas itu seharusnya sama dengan sudut atapmu. Terus sudut yang bawah adalah sama dengan sudut 90 derajat dikurangi sudut atapmu. Jadi kamu bisa, cara mudahnya kamu bisa pakai aja sudut atapmu. Untuk gaya yang tegak itu Z itu bisa menggunakan cos. Cos dari sudut. Jangan lupa kalau pakai Excel, cos sudutnya itu harus dalam radian. Jadi sudut 15, 25, 30 itu berubah dulu jadi angka radian, baru mbok koskan. Dikali gaya yang masuk sudah mbok hitung sebelumnya ini. Untuk gaya yang satunya lagi, karena dia tidak diapit sudut yang ini, itu mudahnya adalah sinus. Sinus dari sudut atapmu tadi. Mudahnya begitu. Tapi kalau kalian mau juga mbok hitung, aku enggak mau sama-sama pakai cos. Tetapi sudut atap, kalau mau pakai gitu, berarti 90 harus mbok kurangi sudut atapnya, baru dikoskan. Nah, angka-angka ini nantinya kalau sudah mbok hitung, kalau kalian punya tadi 3 jenis kuda-kuda, berarti kamu punya 3 set kayak gini, 3 set input beban. Kamu punya 4 set input beban kalau punya 4 kuda-kuda. Kalau punya kuda-kudanya cuma 1 set, ya berarti kamu cuma punya 1. Sebaiknya kalian siapkan dulu yang seperti ini. Kita tadi satu. Nah, waktunya juga cukup panjang ya, cuma jelas kayak gini tak pikir cuma sejam selesai. Nah, kan ini 9 lebih 3. Nah, dari
kita selesai berapa ya? 9.30 ya? Iya, 9.30 Kak. Oke. Nah, untuk pembebanan sebenarnya jujur tak tutup di sini dulu aja. Yang mana aku berharap kalian semua sudah mulai nyiapin punya kalian masing-masing supaya besok di pertemuan berikutnya kita bisa mulai input. Tetapi kalau pun ada yang ditanyakan, kalau sekarang belum nyoba gitu, di pertemuan berikutnya juga boleh ditanyakan. Nah, tapi sekarang ini buat ngisi 30 menitnya, ada yang mau ditanyakan nggak soal pembebanan ini? Waduh. Belum ada Kak. Sorry ya, yang tak memang mungkin kelihatannya cuma seperti aku ngomong aja begitu ya ke teman-teman, tapi sebenarnya harapanku adalah teman-teman juga ikut cek gambar kalian, lihat oh tadi yang tak sebutkan jarak antar kuda-kuda tuh berapa sih punyaku, oh jarak antar guarding di punya aku tuh berapa sih, sebaiknya di berikutnya aku harap kalian lakukan itu supaya semakin cepat mempercepat proses kita mengerjakan tugas besar. Ada yang mau bertanya soal ini? Enggak? Yakin? Belum ya? Pagi Pak Hir, maaf saya enggak. Enggak, Pak Hir sudah ada di dalam. Ya, oke Dan. Gimana Pak? Dan. Ya, harapannya, bentar, Pak pakai headset dulu ya. Iya Pak, silakan. Ya, oke, selamat pagi semuanya. Dan terima kasih Daniel sudah di guidance dengan baik untuk ini sudah mulai masuk persiapan untuk atap kan ya. Iya. Berarti ke depan minggu ini atau selama bimbingan petugasan berarti tolong atap dikejar dulu, diselesaikan dulu. Nah, untuk penentuan bentuk atap kan pada sampai di materi yang lalu kan bentangan jadi pertimbangan utama ya, pilihnya yang ada cukup banyak pilihannya kan Anda tentukan. Meskipun mungkin di gambar sudah ada pilihannya, tetapi justifikasinya mengapa bentuk seperti ini buka di dalam modulnya Pak Hermawan yang lalu begitu kan. Nah, terus nanti sampai di UTS disiapkan tuh, artinya untuk disiapkan untuk PowerPoint-nya ya. Jadi untuk bahan UTS itu nanti sampai di atap begitu ya. Jadi untuk kelompok nanti mesti presentasi dulu ya. Jadi seperti itu ya, mesti sudah semoga bisa menjadi bekal dulu untuk ke depan ini sampai nanti minimal bahan untuk UTS atap sudah bisa diselesaikan begitu ya. Oke. Biasanya perlu dibuktikan ya Pak Mas ya. Memang dibantu dengan alat bantu SAP, tetapi teman-teman juga seharusnya membuktikan bahwa benar nggak sih gaya yang didapatkan dari SAP itu minimal 1 atau 2 batang itu sudah terbukti. Ya, selalu kan lalu minta bahwa untuk pembuktian itu kan sekali bahwa tools-nya Anda punya software yang ETABS dan SAP itu semata-mata sebagai secondary tool aja, bukan sebagai main tools-nya begitu ya, bahwa judgement ya selalu kan Pak kalau diskusi dengan Pak Daniel itu kan selalu menyambut bahwa judgement engineering itu ada di kamu ya, tapi program hanya menghasilkan sebuah angka, tetapi decision-nya ada di kamu. Itu yang mesti harusnya diasah begitu ya. Apakah misalkan ya contoh aja, kalau misalkan bautnya ya angkanya dihasilkan 3 baut begitu ya, tetapi kalau kamu gambar apakah cukup 3, nah itu kamu tentukan. Misalkan nggak cukup ini Pak, karena misalnya kalau 3 itu masih nggak mencukupi gesernya, mesti harus butuh 5. Nah butuh 5 itu kenapa ya? Jadi justifikasi judgement engineer itu ada di kamu begitu, bukan di software gitu. Software hanya sebagai alat saja begitu ya. Selalu reminder bahwa software itu bukan sebagai main tool-nya, tapi justifikasinya, judgement-nya engineering ada di kamu semuanya begitu.
sudah absen belum ya? Sudah absen belum disintaknya? Sudah semua ya? Ya, makasih Mike. Oke, Daniel terima kasih untuk di pagi hari. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Kalau saya sih nomor satu teman-teman mohon dilengkapi hitungan dalam maksudnya kalian kan punya beberapa jenis atap, minimal kalian sudah selesaikan hitungan yang tadi itu untuk satu jenis atap, sehingga di pertemuan berikutnya kita bisa diskusi bareng-bareng apa sih kesulitannya, apa sih yang masih tidak dipahami, juga sehingga ada feedback dan input. Tidak seperti hari ini karena tidak ada feedback dan input. Nah, juga kalau misalnya besok sudah jelas, mohon disiapkan aplikasi SAP 2000. Nanti kita bisa mulai. Aku belum mau langsung ke belum langsung ke modelnya. Aku mau tunjukin beberapa tools-tools yang istilahnya mungkin bisa membantu dalam gambar. Begitu, Pak. Sorry, saya itu terbalik ini. Ini tuh PPS Mas 01 ya, bukan 02 kan ya? Halo, Mbak Lala. Ini PPS 01 Pak 02. Sampai balik kelasnya ini. Maaf Pak, ini 02 Pak. Ini 02 betul ya? Betul. Oke. Yuk, baik. Baca dari Pak Her. Ada lagi Pak Daniel mau sampaikan? Rasanya cukup dulu sih Pak. Cukup ya. Tolong berarti hari Rabu disiapkan ya Pak, dan sampaikan di waktu yang lalu tolong di SAP dan etapsnya kan, sehingga minimal ada sebuah diskusi dengan kita berpraktek itu, ada sebuah something yang mesti kita hasilkan begitu ya. Lagi-lagi kan jangan berpikir bahwa seperti operator, tapi mesti kita tes justifikasi ya, mengapa harus nanti gaya tegak lurus dan sebagainya, itu kan mestinya sudah muncul begitu loh ya. Baik, adanya itu aja dari saya. Baik, terima kasih Pak Hermawan. Di kesimpulan hari ini, aku harap teman-teman semua mulai mencoba menghitung beban-beban yang tadi sudah tak sebutkan, mulai dicari referensi-referensi yang tadi tak sebutkan. Kalau misalnya perlu tak sebutkan lagi, SNI Pemubanan 2013, soal SNI Gempa 2019, SNI Beton dan Baja yang terbaru itu rasanya yang 2019 juga sudah ada. Dicari referensinya, dibaca, lalu dicoba. Tidak cuma aja, dicoba untuk menghitung berapa sih beban sesuai atap kalian. Nah, tadi Pak Hermawan juga sudah sampaikan bahwa nomor satu kan menentukan jenis atapnya, menentukan bentuk trusnya. Pak Hermawan sudah bilang ada guidance-nya di PPT-nya Pak Her. Silahkan dibaca, silahkan dipelajari. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih semuanya. Kalau sudah tak tutup. Terima kasih Pak Hermawan. Sama-sama. Sama-sama.